Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnati ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kami bisa membersamai Bapak Ibu sekalian, para calon duyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, baik yang nanti bergabung dalam rombongan umroh Ramadan atau yang bergabung dalam rombongan haji bersama ANB insyaallah di bulan Dzulhijjah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan penjagaan bagi kita semuanya, baik penjagaan yang sifatnya jasmani maupun rohani, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelimpahan dan keberkahan rizki untuk kita, sehingga semoga nantinya kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah di tanah suci tanpa ada satu halangan apapun. Dan syukur alhamdulillah di kesempatan malam ini merupakan pertemuan perdana sebagai manasik pembuka yang insya Allah materinya adalah mengenalkan seputar masalah adab safar, mengenalkan seputar ibadah ketika safar. Ada adab safar itu sendiri dan ada ibadah ketika safar. Dan insya Allah materi yang nanti akan kita sajikan, kita bagikan kepada para jamaah sekalian. Anda akan kami share materi ini melalui admin yang menangani bagian umroh dan haji ANB. Baik. Sekarang kita akan angkat yang pertama, safar dengan ilmu. Yang dimaksud di sini adalah kita akan mempelajari tentang adab dalam safar. Mengenai adab ketika safar cukup banyak, dan di sini saya ringkaskan bagian yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim ketika hendak safar. Kurang lebih isinya adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan safar. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang masalah doa ketika safar dan ibadah saat safar. Mengenai persiapan safar, apa yang harus kita persiapkan ketika safar? Dan itu bisa jadi dimulai sejak sekarang, walaupun safarnya masih 2 bulan ke depan, bahkan 6 bulan ke depan. Bagi Anda yang sekarang tergabung dalam rombongan umroh bareng ANB di bulan Ramadan, kita sekarang ada di awal bulan Rajab, berarti kurang lebih 2 bulan ke depan kita akan berangkat insyaallah ta'ala di awal bulan Ramadan. Persiapan apa saja yang perlu kita lakukan? Pertama, memohon bimbingan kepada Allah. Mohon bimbingan di sini bentuknya cukup luas. Bisa termasuk memohon bimbingan memilih travel mana yang tepat. Tapi Anda sudah menjatuhkan pilihan travel itu ke kami. Tidak mungkin pindah kan? Sehingga untuk berikutnya adalah mohon bimbingan kepada Allah agar nanti diberi teman yang baik. Mohon bimbingan kepada Allah agar nanti bisa menjalankan ibadah dengan maksimal dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan sengketa. Sebisa mungkin ketika ada urusan duniawi atau urusan Bani Adam yang belum selesai, hendaknya diselesaikan sebelum kita berangkat. Karena kita nggak tahu apakah nanti kita akan kembali dengan membawa jasad dan nama, ataukah hanya kembali nama saja. Kita nggak tahu. Maka kita selesaikan dulu ya, sebelum kita meninggalkan orang-orang di sekitar kita yang sempat punya masalah yang belum terselesaikan terkait urusan dunia. Kemudian yang ketiga adalah berusaha untuk mencari teman yang baik. Alhamdulillah untuk umroh bareng ANB, masalah pembimbing, kami pilihkan pembimbing yang profesional, pembimbing yang sudah berpengalaman. Beberapa pembimbing kami adalah orang-orang yang sudah terbiasa umroh. Maksud saya adalah terbiasa membimbing umroh. Dan mereka juga para asatidzah yang mengajar baik di ANB Channel maupun mengajar di beberapa daerah di Indonesia. Semoga nanti bisa membimbing dengan maksimal untuk kegiatan ibadah Bapak Ibu sekalian.
Kemudian menunjuk pemimpin rombongan, insya Allah sebagaimana rombongan-rombongan Umroh Akbar ANB sebelumnya, nanti yang akan menjadi amir safar adalah saya sendiri. Dan tim kami ada cukup banyak, dibantu setiap bis ada 1 pembimbing plus 1 mutawif plus beberapa tim admin dan tim media yang nanti akan kita berangkatkan bersama. Kurang lebih ada mungkin 5 tim non pembimbing yang nanti akan ikut bareng-bareng. Kemudian memilih waktu yang baik. Walhamdulillah keberangkatan kita di waktu yang ideal. Insya Allah nanti kita akan buka. Lalu sholat 2 rakaat sebelum berangkat. Ya, insya Allah nanti akan kita jelaskan. Berpamitan dengan orang yang ada di rumah. Dan yang terakhir membaca doa ketika keluar rumah. Berikut rinciannya. Pertama adalah mohon bimbingan kepada Allah. Idealnya mohon bimbingan itu dilakukan dalam setiap ketika kita punya rencana. Baik rencana safar maupun rencana selain safar. Dan itu dilakukan oleh seorang muslim melalui salat istikharah. Sebagaimana perkataan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha." Dulu Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya untuk melakukan istikharah fil umuri kulliha, di setiap urusan. Kama yu'allimu surata minal Qur'an, sebagaimana beliau mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. Nabi SAW mengajarkan surat Al-Qur'an itu dengan didikte. Beliau mendiktekan para sahabat, diulang-ulang sampai hafal dan tidak boleh ada yang salah. Kita tahu bahwasanya membaca Quran kan tidak boleh ada yang salah, nggak boleh ada huruf yang ketukar, bahkan tidak boleh panjang pendeknya salah. Maka semangat Rasulullah SAW ketika mengajarkan istikharah kepada sahabat kurang lebih seperti itu. Demikian pengakuan yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Dan jika safar itu adalah safar ibadah, maka dianjurkan melakukan istikharah untuk mohon petunjuk mengenai pilihan perjalanan, termasuk memilih travel yang akan memberangkatkan. Dan sekali lagi karena Anda sudah menjatuhkan pilihan kepada kami, insya Allah nanti akan kami bersamai. Dan tinggal berikutnya mohon bimbingan kepada Allah agar diberi teman yang baik. Dan semoga perjalanan ini bisa memberikan pengaruh ya, terhadap perubahan hidup kita untuk lebih baik. Safar yang hebat adalah ketika safar itu memberikan kesan dan memberikan pengaruh perubahan bagi kita. Ada apa di balik safar itu? Saya yakin di antara jamaah semuanya ada yang sudah berkali-kali umroh. Tapi bagaimana ketika kita bisa umroh lebih bermakna, umroh dengan lebih bisa membuat hidup kita jadi berubah lebih baik, itulah yang kita inginkan. Selanjutnya, selesaikan sengketa. Kita berharap bisa pulang dari safar dengan selamat, meskipun kita tidak tahu keadaan akhir nanti. Ya. Meskipun kita tidak tahu bagaimana keadaan akhir kita. Karena itu sebelum meninggalkan daerah, kita selesaikan semua urusan dunia dan sengketa yang belum beres. Setidaknya, jika tidak bisa selesai sendiri, kita wakilkan kepada orang lain. Tolong nanti ini dikembalikan, tolong ini diantarkan, tolong ini, tolong ini. Kita misalnya minta orang lain untuk menyelesaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Allah mengatakan di sini ada satu hal yang tidak diketahui oleh manusia di antara 5 yang lainnya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Maka saat kita meninggalkan kampung halaman kita, kita persiapan. Andaikan misalnya Allah memanggil kita untuk selamanya, untuk berpulang kepadanya, kita sudah selesaikan seluruh sengketa ketika di dunia. Berikutnya, mencari teman yang baik. Teman yang baik ketika safar akan menjadi motivasi bagi kita untuk bisa beribadah dengan maksimal.
Ini penting ya. Sehingga teman bisa memberikan pengaruh yang besar bagi hidup kita. Sampai ada ungkapan as-sahibu sahib. Sahib itu bisa sahib. Sahib itu bisa nyeret. Sehingga teman sebagaimana bisa nyeret seseorang ke surga, teman juga bisa nyeret seseorang ke neraka. Sampai Nabi SAW ingatkan, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Karena itu perhatikanlah siapa yang menjadi teman dekat kalian. Sehingga kita umumnya akan meniru teman dekat kita, termasuk dalam beragama. Maka perhatikan siapa yang menjadi teman dekat kita. Karena itu Anda melakukan perjalanan di bulan Ramadan, yang ini merupakan waktu yang istimewa, maka jaga baik-baik, waspada dengan teman yang suka ngerumpi, ya, suka belanja, teman yang suka jalan-jalan, suka makan, dan suka minta makanan. Masya Allah. Karena ini semuanya beresiko bagi perjalanan ketika Anda sedang ibadah. Termasuk suka minta dibelikan oleh-oleh, itu juga berbahaya itu ya. Maka tolong waspadai yang kayak itu. Kejahatan bisa terjadi dimanapun. Maka jangan sampai kita memberikan peluang. Maka waspadalah. Nah. Baik. Insya Allah kita berusaha untuk menyajikan teman yang baik dari sisi pembimbing yang baik, ya. Kemudian mutawif yang baik. Cuman nanti di antara jamaah barangkali ada yang dekat, ada yang akrab. Maka pilihlah teman yang baik. Dan sekiranya Anda merasa saya punya karakter yang kurang baik, maka tirulah karakter teman Anda yang baik. Agar kita semuanya sama-sama memberikan pengaruh yang baik. Selanjutnya menunjuk pemimpin rombongan. Perintah ini ada dalam sabda Nabi SAW. Idza kana thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Kalau ada 3 orang melakukan safar, maka tunjuk salah satu sebagai pemimpin. Yang memerintahkan siapa ini? Rasulullah SAW. Nabi SAW perintahkan kita, kalau kita sedang melakukan rombongan, maka tunjuk salah satu untuk menjadi pemimpin. Dalam safar umroh, yang menjadi pemimpin rombongan insya Allah adalah tour leader. Dan alhamdulillah sunnah ini insya Allah kita laksanakan. Nanti insya Allah saya sendiri yang akan menjadi amir untuk rombongan umroh bareng ANB maupun haji bareng ANB insya Allah ta'ala. Baik, walhamdulillah beberapa sunnah sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya, memilih waktu yang baik. Di sini ada 2 dalil yang bisa kita jadikan sebagai acuan ketika memilih waktu yang baik. Pertama, dianjurkan untuk mulai berangkat safar di hari Kamis, sebagaimana kebiasaan Nabi SAW. Dari Ka'ab bin Malik beliau berkata, Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk. Nabi SAW keluar menuju Tabuk di hari Kamis. Wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis. Dan beliau senang untuk melakukan bepergian di hari Kamis. Meskipun kita nggak tahu ada apa di hari Kamis itu, wallahu alam. Tapi itu pilihan Nabi SAW. Dan niru seperti ini, insya Allah jika diiringi niat dalam rangka meniru perbuatan Rasulullah SAW, semoga ada pahalanya. Di samping kita nggak tahu, bisa jadi ada keberkahan yang ingin diraih, meskipun dalam hadis ini tidak disebutkan. Karena pernyataan Ka'ab bin Malik, wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis. Nabi SAW senang untuk berangkat dan mulai pemberangkatannya di hari Kamis. Baik, kita berangkat flight jam berapa? Hari apa? Hari Kamis insya Allah ya. Dari Jakarta menuju Saudi insya Allah di hari Kamis.
Dan memang kita paskan di hari Kamis agar nanti jamaah dapat 2 kali Jumatan. Kamis mendarat di Madinah, besoknya Jumat jamaah bisa Jumatan, dan bapak ibu semuanya bisa Jumatan, putra putri di Masjid Nabawi semuanya bisa Jumatan ya. Kemudian nanti di Mekah juga dapat Jumatan lagi karena kita pulangnya hari Sabtu. Kemudian yang kedua, dianjurkan pula untuk mulai berangkat di pagi hari. Karena waktu pagi itu lebih berkah. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Semoga kita mendapatkan kecipratan dari doa berkah ini. Apabila kita melakukan aktivitas dan aktivitas kita mulai di waktu pagi. Dan alhamdulillah kami suka belajar di waktu pagi. Karena waktu pagi itu normalnya orang dalam kondisi seger, fresh. Sebab dia habis tidur semalam ya. Kemudian waktu paginya dia seger. Dan kita berharap semoga mendapatkan keberkahan dari doa Nabi SAW. Selanjutnya sholat 2 rakaat sebelum berangkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini yamna'anika min makhrajis su'. Wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'ataini yamna'anika min madkhalis su'. Jika kamu keluar dari rumahmu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat. Yang dengan ini akan menghalangimu dari kejelekan yang berada di luar. Berarti sholat ini ada di mana? Sholat 2 rakaat ini dilakukan di rumah, bukan di masjid. Sholat 2 rakaat ini dilakukan di rumah, bukan di masjid. Dan ketika hadis ini kita nilai sebagai hadis yang bisa diterima, hadis yang makbul, maka anjuran untuk melaksanakan sholat 2 rakaat itu dilakukan di rumah dan bukan di masjid. Dan inilah yang disebut dengan sholat safar, yaitu sholat menjelang safar. Selanjutnya berpamitan. Doa yang biasa diucapkan Nabi SAW kepada orang yang hendak safar. Jadi beliau berada di Madinah, ada orang hendak safar. Astaudi'ukallah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Apabila ada sahabat Nabi SAW yang minta wasiat karena akan bepergian, maka beliau mengatakan kepadanya, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah memberikan bekal takwa bagimu, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kau berada. Sementara orang yang safar menyampaikan kepada orang yang ditinggal, Astaudi'ukallahu la tadhi'u wada'i'u. Astaudi'ukallahu la tadhi'u wada'i'u. Aku titipkan kau kepada Allah, di mana barang titipan itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Baik. Sehingga sinkron antara orang yang berangkat maupun yang ditinggal, dua-duanya menitipkan kepada Allah. Subhanallah. Mukmin seperti itu. Sehingga kita meninggalkan keluarga, kita titipkan keluarga itu kepada Allah. Kita melepas orang yang mau safar, kita titipkan dia kepada Allah. Demikianlah menjaga hati karena iman. Aku titipkan bapak kepada Allah. Aku titipkan ibu kepada Allah. Baik, selanjutnya membaca doa saat keluar rumah. Saya harap Anda semuanya sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Atau doa dengan versi yang lebih panjang. Di sini kita mohon perlindungan dari 4 hal yang berpasangan. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au ajhala au yujhala
au adlima, au udlama, au ajhala, ayujhala alayya. Ada 4. Kita ulang ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla, au azilla au uzalla, au adlama au udlama, au ajhala au yujhala alayya. Ada 4 pasangan. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan. An adilla au udalla. Jangan sampai aku tersesat atau disesatkan. 1. Jangan sampai tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla. Jangan sampai tergelincir atau digelincirkan. 2. Au adlima au udlama. Jangan sampai aku mendolimi atau didolimi. 3. Au ajhala au yujhala alayya. Jangan sampai aku bertindak bodoh atau dibodohi. 4. Kalau bisa hafal, Masya Allah, bagus sekali ya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita sudah menyelesaikan satu modul, yaitu berkaitan dengan doa saat keluar rumah. Berkaitan dengan persiapan ketika safar. Jadi kita bahas safarnya. Selanjutnya kita akan beralih kepada ibadah ketika safar. Beralih ke sini ya. Ibadah ketika safar. Barangkali ini lebih kompleks dibandingkan yang tadi. Karena kita akan membahas seperti apa ibadah ketika safar. Yang pertama tentang tayammum. Umumnya kalau orang safar terkadang dia punya kendala dengan masalah bersuci. Maka kita perlu belajar tayammum. Nah, syarat boleh tayammum adalah orang tidak bisa menggunakan air. Baik karena sakit atau karena tidak menemukan air. Karena Allah mengatakan, falam tajidu ma'an. Kalian tidak menjumpai air. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka lakukanlah tayammum dengan menggunakan sa'id yang suci, permukaan tanah yang suci. Baik. Sehingga syarat bolehnya tayammum adalah dia harus menggunakan tanah yang suci. Selanjutnya, kita lihat media tayammum. Media tayammum dalam ayat yang tadi kita baca adalah sa'idan tayyibah. Sa'id yang suci. Sa'id yang suci. Baik. Sekarang kita lihat di sini. Lakukanlah tayammum dengan sa'id yang suci. Apa makna sa'id? Sa'id artinya wajhul ardi, seluruh permukaan bumi. Baik ada unsur tanah, berdebu maupun tidak berdebu. Pasir itu bukan debu. Makanya ramel sebutannya, bukan turab. Kalau yang berdebu itu ketika kena air dia becek. Dia kayak tanah liat ya. Itu berdebu. Sehingga kalau ada benda kena air bikin becek, bikin kayak tanah liat, sehingga ketika kena badan begini nempel kotor ya. Itu namanya turab. Baik. Nah, apakah tayamum harus menggunakan turab? Sekarang kita lihat di sini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Was-sa'idu, makna sa'id, ada yang mengatakan kullu ma sa'uda ala wajhil ardi, semua yang ada di muka bumi. Sehingga mencakup turab, tanah yang bisa becek tadi, ramel, pasir, pepohonan, bebatuan, an-nabat, ya, tumbuh-tumbuhan. Wa huwa qaulu Malik, dan ini pendapat Imam Malik. Ini batasan media tayamum yang paling luas. Adalah pendapat Imam Malik. Wa qila ma kana min jinsit turab, dan ada yang mengatakan ya boleh tayamum jika berasal dari turab. Ya, medianya harus turab. Fa yakhtassu turab war ramal wa zirnikh wan naurah. Wahada madhabu Abi Hanifah. Pokoknya sejenis dengan turab, sejenis dengan tanah. Pokoknya semua yang ada di tanah boleh dipakai tayamum. Sehingga pohon nggak bisa, ya, bebatuan nggak bisa. Baik, ini pendapat Abu Hanifah. Wakila huwa turabu faqat, dan ada yang mengatakan yang boleh dipakai tayamum hanya tanah saja,
tanah yang ketika kena air becek. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa ashabuhuma, dan pendapat Syafi'iyah dan Hambali, bahwa yang boleh dijadikan tayamum hanya sa'i dan zalaqa, hanya tanah. Ya. Artinya tanah itu adalah tanah yang ada debunya. Kalau dia nggak ada debunya, maka tidak bisa dijadikan sebagai media tayamum. Baik. Selanjutnya kita lihat keterangan yang lain. Yajuzu tayammum bikulli ma huwa min jinsil ardi. Boleh tayamum dari semua yang ada di muka bumi. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, sehingga sah tayamum indahuma menurut Abu Hanifah dan Imam Malik dengan tanah, dengan pasir maupun kerikil. Wa jawwaza Abu Hanifah at-tayammum bil hajar. Abu Hanifah membolehkan tayamum dengan batu al-amlas yang licin, wal ha'id al-matin, atau tembok yang ada dilepo, tembok yang dilepo, ya, yang diaci. Baik. Demikian pula ketika ada orang yang memukulkan tangannya di kain lalu ada debunya, itu boleh. Ya, misalnya di jok kendaraan saat ditepuk ada debu-debu yang nempel, itu boleh dipakai tayamum. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Wakhtara Syekhul Islam, dan Syekhul Islam memilih boleh tayamum tanpa harus dengan tanah, yang penting adalah unsur bumi. Yang penting unsur bumi, termasuk diantaranya adalah pasir. Bagaimana tayamum dengan dinding kendaraan? Ini ada keterangan dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Jadi boleh tayamum dengan menggunakan labat au thawbin au jawalik au barda'ah fa'allaqa biyadaihi ghubarun. Boleh tayamum dengan karpet, dengan taplak atau apapun, kemudian saat ditepuk nempel debu di sini. Fa tayammama bihi, hukumnya boleh tayamum seperti ini. Jaza. Demikian yang ditegaskan oleh Imam Ahmad ala dzalika kulli, untuk semua itu. Baik. Demikian pula ketika orang menepukkan tangannya di batu atau tembok atau di kulit binatang, lalu ada debu di tangannya, maka boleh dipakai tayamum. Tapi kalau tidak ada debu, maka tidak boleh dipakai tayamum. Wallahu alam. Baik, kesimpulannya adalah bahwa tayamum itu harus, bahwa tayamum di situ ada media, harus debu atau unsur bumi. Jika dia bukan unsur bumi dan tidak meninggalkan debu, maka tidak bisa dipakai tayamum. Jika dia bukan unsur bumi dan tidak meninggalkan debu, maka tidak bisa dipakai tayamum. Nah, selanjutnya kain. Kemudian kalau joknya pesawat itu apa? Lapisan mobil itu apa namanya? Kulit sintetis. Anda tahu namanya apa itu? Ya, saya tulis saja jok pesawat gitu aja ya. Kain jok pesawat. Nah, kemudian plastik, baik fiber maupun yang non fiber. Nah, ini semuanya bukan unsur bumi. Ini bukan unsur bumi. Ya, semuanya kan berasal dari bumi, Pak. Iya, tapi yang kita maksud unsur bumi ya kayak batu, kerikil, pasir, debu, kemudian tanah, itu unsur bumi. Ya,
Air juga unsur bumi, tapi kan air untuk wudhu bukan tayamum. Jadi yang kita maksud unsur bumi adalah benda-benda yang berbau tanah, batu, kerikil dan seterusnya. Dah. Nah, kalau dia bukan unsur bumi, bolehkah dipakai tayamum? Bolehkah dipakai tayamum? Jawabannya, ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Pak? Karena tayamum itu harus unsur bumi. Baik pakai mazhab Hanafiyah, apalagi mazhab Hambali dan Syafi'i yang paling ketat ya. Baik pakai mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, bahkan pakai mazhab Maliki sekalipun. Kalau Maliki lebih longgar. Meskipun demikian, kalau dia bukan unsur bumi, tidak bisa dijadikan sebagai media tayamum. Baik, sebagai konsekuensinya berarti tidak bisa tayamum di pesawat. Maka tidak bisa tayamum di pesawat. Wah, berarti nggak sholat dong, Pak. Tenang dulu ya. Insya Allah tetap wajib sholat. Lah terus kalau nggak bisa tayamum, ya berarti harus wudhu. Kalau nggak bisa wudhu, repot banget tuh wudhu. Nah, toiletnya cuma kecil, wudhu untuk sekian banyak orang. Ya kalau begitu silakan wudhu di kursi. Saya pernah wudhu di kursi pesawat dan tidak membasahi. Karena saya gunakan jas rompi itu sebagai alas. Sehingga basah-basah di muka, yang nyiprat ke bawah, tangan juga sama, semuanya di rompi itu. Udah, begitu dipakai keluar bandara kering sudah. Padahal sebelumnya agak basah karena kena ketetesan air wudhu. Kalau kumur gimana? Kumur ditelan, udah. Kan tidak mungkin dibuang, kecuali kalau Anda di toilet. Karena tidak bisa tayamum di pesawat, maka pilihannya adalah wudhu sebisanya. Selanjutnya apa lagi? Selain wudhu sebisanya, pilihan yang kedua adalah tidak wudhu dan tidak tayamum. Karena nggak bisa wudhu dan nggak bisa tayamum, maka tidak wudhu dan tidak tayamum. Sudah? Intinya tidak bisa tayamum di pesawat. Kami harap jamaah tidak latah dengan yang lain sehingga usap-usap ya kabin bagasi terus dipakai tayamum. Ya, saya boleh sebut keliru kayak gitu. Tayamum enggak, medianya enggak seperti ini. Wallahu alam. Baik. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan bagian berikutnya, mengusap khuf, sepatu. Jadi sepatu ini bisa diusap sebagai pengganti cuci kaki. Dan bisa juga kita mengusap kaos kaki. Jadi selama kakinya terbungkus menutupi mata kaki, maka nanti ketika wudhu, bagian itu tidak perlu dilepas, tapi cukup diusap. Nah, ini akan sangat menguntungkan kalau Anda wudhu di pesawat. Maka sebelum naik pesawat, kita wudhu dulu, terus kita pakai kaos kaki. Nah, saat naik pesawat ketemu jam sholat, kita tinggal wudhu bagian atas, bagian kaki cukup diusap. Sama seperti ngusap kepala, ngambil sedikit air, dibuang, usap kepala, ngambil lagi, buang, usap kaki. Selesai. Ya, sehingga dengan demikian kita bisa wudhu dengan sah tanpa harus mencuci kaki kalau mau mempertahankan kakinya dalam kondisi tertutup. Wallahu alam. Selanjutnya, upayakan tidak sholat wajib di atas kendaraan. Ya. Karena Rasulullah SAW kalau sholat wajib tidak di atas kendaraan. Coba kita lihat di sini ya. Amir bin Rabi'ah bercerita, aku melihat Rasulullah SAW di atas kendaraan beliau, yusabbihu, beliau sholat sunnah. Yumi'u bi ra'sihi kibala ayyi wajhin tawajjaha. Beliau berisyarat dengan kepala beliau searah dengan arah perjalanan beliau. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi shalatil maktubah. Tapi aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti ini dalam salat wajib. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat wajib di atas kendaraan. Menurut pengakuan Amir bin Rabi'ah.
Sahabat Jabir juga mengatakan Rasulullah SAW melakukan sholat di atas tunggangan kendaraan. Tawajjahat sesuai dengan arahnya. Fa idza aradal faridata nazala fastaqbalal qiblah. Kalau beliau ingin sholat wajib, maka beliau turun dari kendaraan itu, kemudian beliau sholat menghadap ke arah kiblat. Masya Allah. Maka sholat wajibnya Nabi SAW itu tidak di atas kendaraan. Sehingga sebisa mungkin kita tidak sholat wajib di atas kendaraan, kecuali jika darurat. Nah, kalau sudah sholat di atas kendaraan, maka bebas arah. Sehingga mau arah ke kiblat maupun tidak ke kiblat bebas. Wallahu alam. Baik, kemudian di sini sholat wajib di luar waktu tidak sah. Sehingga kalau sudah keluar waktu, ya, kita jika belum sholat dengan sengaja, terhitung sebagai orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat wajib dikerjakan di luar waktu yang diizinkan, statusnya tidak sah. Selanjutnya, rentang waktu sholat bagi musafir. Rentang waktu sholat bagi musafir adalah rentang waktu antara sholat yang bisa dijamak. Sehingga bagi musafir rentang waktu sholatnya untuk sholat duhur dari mulai duhur sampai selesai asar. Untuk asar dari mulai duhur sampai selesai asar. Itu kalau bisa dijamak. Rentang waktu sholat duhur dan asar adalah antara awal duhur sampai akhir asar. Rentang waktu maghrib dan isya adalah antara awal maghrib sampai akhir isya. Demikian berkaitan dengan masalah rentang waktu bagi musafir. Selanjutnya, jamak bagi musafir menyesuaikan cara yang nyaman baginya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi SAW ketika perang Khandaq, idhar tahala qabla zaigi syamsi akharat zuhra. Kalau beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, maka beliau tunda salat duhur. Hatta yajma'aha ilal asri, lalu beliau gabungkan dengan salat asar. Yusalliha jami'an. Wa idza irtahala ba'da zaigi syamsi shalla dhuhra wal asra. Dan ketika irtahala, ya, beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, sebelum duhur, maka nanti salat duhur dan asar dijamak, thumma sara, kemudian berangkat. Jadi kalau sholatnya setelah duhur, kalau berangkatnya setelah duhur, maka duhur asar dijamak. Kalau berangkatnya sebelum duhur, maka nanti duhur asar diakhirkan. Wallahu alam. Selanjutnya, sholat wajib di kendaraan atau di darat? Sholat di darat di akhir waktu lebih baik daripada sholat di atas kendaraan di awal waktu. Karena memperhatikan kesempurnaan sholat lebih diutamakan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Ya, saya ulang ya. Poin 1 ini. Fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Fardul kaifiyah maksudnya adalah kesempurnaan dalam tata cara itu lebih baik daripada sebatas ketepatan waktu. Sehingga kalau ada orang yang sholat di awal waktu, tapi sholatnya belepotan, dengan sholat di akhir waktu, tapi penuh dengan khusyuk, maka di akhir waktu lebih baik. Yang kedua, mengakhirkan sholat agar bisa dikerjakan dengan sempurna. Lebih utama daripada mengerjakan sholat di awal waktu, namun kurang sempurna. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Baik, nah di sini kita ingin ingatkan ya. Jadi safar umroh, kita awali dulu yang umroh. Untuk yang haji belum ada itinerary yang fix. Sekarang kita fokus di safar umroh. Anda flight jam berapa? 7.50 itu flight. Terbang ya. Nanti kita akan terbang jam berapa?
7.50. Nah, berarti kan sudah sarapan. Puasa Pak Ustaz. Udah sahur. Oke. Terus nanti mendarat jam 14.00. Anggaplah 14.00. Masya Allah, jam 2 siang. Udah? Nanti masih nunggu maghrib. Sampai sana belum maghrib, belum bisa berbuka. Ini di Indonesia sudah berbuka, tapi di sana belum berbuka. Jadi terbang mendarat jam 12. Nah, di sini tidak ada waktu sholat. Tidak ada waktu sholat. Ya. Karena tidak ada waktu sholat, maka jadinya tidak perlu sholat di atas pesawat. Jadi nanti Anda tunda sholatnya di Madinah. Biasanya seperti itu. Jadi selama perjalanan berangkat, jamaah kita larang jangan sholat di pesawat. Tapi nanti kita sholat setelah sampai di Madinah. Dan biasanya kami ajak sholat bareng-bareng di Masjid Nabawi untuk sholat perdana. Alhamdulillah cukup banyak yang senang ya, sehingga nungguin di lobi kemudian kita berangkat bareng-bareng. Wallahu alam. Jadi karena tidak ada waktu sholat, maka kami sarankan ketika berangkat tidak perlu di posisi seperti ini. Artinya tidak perlu sholat di atas pesawat. Baik. Kemudian pulang. Pulang jam berapa? 03.35 09.00. Masya Allah. Selisihnya cukup jauh. Yang banyak yang mana? Yang 9 huruf besar. Ya. Nah, ini nanti kita akan mendarat jam berapa? Jam 23.00. Masya Allah, jam 11 ya. Kali ini mendarat 17.30. Ya, ini nanti mereka nabrak 2 waktu sholat. Bahkan 3 ya. Yang ini 3. Subuh, zuhur, asar. Sedangkan yang ini nabrak 2 waktu sholat. Zuhur, asar. Nanti maghribnya di bawah. Maghribnya nanti di bawah. Jangan di atas ya. Karena masih cukup longgar untuk mengejar sholat wajib isya. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi karena tidak ada tidak ada sholat ya, maka kita nggak mengerjakan sholat. Wallahu alam. Kecuali ketika pulang ya. Ketika pulang ini ada beberapa sholat wajib. Kalau ada beberapa sholat wajib maka tidak boleh ditinggalkan. Baik, semoga bermanfaat. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ini ada modul tentang doa-doa ketika safar. Nanti insya Allah akan kami bagikan ya. Insya Allah nanti akan kami bagikan sehingga semuanya akan mendapatkan soft copy. Sudah? Baik, kita kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu, silahkan raise hand dan nanti kita bisa diskusi terbatas melalui kolom Zoom yang telah disediakan. Nah,
Baik. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Kita awali bagi teman-teman yang resen. Jika ingin menyampaikan sesuatu kami persilahkan. Pak Agung Nugroho, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, saya dari Balikpapan, mengenai sholat safar, Ustadz. Jika kami berangkat dari Balikpapan itu kan berarti sholatnya di rumah ya, Ustadz. Nah, misalnya kami berangkatnya ba'da asar, di mana ba'da asar antara asar dan maghrib itu kan ada eh, larangan sholat gitu ya, Ustadz. Ya, nah, itu bagaimana, Ustadz? Apakah tetap dilakukan sholat setelah asar atau sebelum asar, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda keluar rumah setelah asar atau sebelum asar? Setelah asar, insya Allah, Ustaz. Baru keluar rumah. Iya, betul, Ustaz. Baik, kami sarankan jika Anda keluar rumah setelah asar, berarti nanti sholatnya bisa sebelum asar. Sholat di rumah sebelum asar, karena ini lebih mendekati sholat mutlak. Karena sifatnya adalah sholat yang dikerjakan sebelum keluar rumah. Jadi mungkin Anda bisa sholat dulu sebelum asar. Nah, baik, selanjutnya kita bacakan berapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wudu kalau untuk jamaah perempuan, apakah boleh mengusap wajah sebatas jangkauan tanpa membuka hijab? Kemudian mengusap kepala ketika bagian mengusap rambut, dan mengusap kaos kaki ketika bagian mengusap kaki. Untuk wudu wanita di tempat umum, wudu di tempat umum, kalau di tempat tertutup ya harus memenuhi syarat sebagaimana wudu pada umumnya. Kita fokus pada wudu di tempat umum. Ada bagian yang dia tidak bisa ditoleransi, dalam arti nggak bisa diusap, walaupun harus membuka aurat, seperti lengan sampai siku. Ini wanita harus mengenai kulit, maka pilihannya dia bisa singkap bajunya sampai atas, lalu dia cuci tangannya sampai siku, atau dia basahi lengan bajunya yang panjang tadi, dia basahi sehingga sampai airnya mengenai tangan. Nah, dua-duanya boleh. Cuma nanti yang kedua ya, lengannya akan basah, lengan bajunya. Sementara untuk wajah, maka dia bisa basahi bagian permukaan wajah, ya walaupun nanti berefek pada jilbab yang kena basah. Ya, sementara untuk kepala cukup diusap di atas jilbab, tidak perlu dilepas jilbabnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat ketika safar apakah harus dikosor? Jawabannya harus dikosor. Jadi nanti kalau kita ketemu sholat duhur, asar, kita kosor. Kecuali kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, Anda ngikuti imam masjid sehingga nggak mungkin kosor. Selanjutnya, alhamdulillah saya masih menyusui. Besok saya mau memompa ASI. Apakah tim bisa bantu untuk penyimpanan di freezernya ketika di hotel dan pesawat saat pulang? Di pesawat bisa ya? Baik, kita upayakan ya. Semoga bisa. Saya nggak tahu itu sealer atau freezer. Ya, itu sealer atau freezer. Freezer kalau ASI itu. Kalau freezer nanti beku. Ya, mungkin Anda bisa
carikan informasi ya, cara penyimpanan ASI yang tepat, sealer atau freezer. Karena nampaknya adanya sealer bukan freezer. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk sholat wajib ketika pulang mohon diulang. Apakah tetap diadakan di pesawat atau tidak? Nah tadi ya, kita tadi sudah memberikan batasan-batasan. Sholat wajib di pesawat kita akan menjumpai 3 waktu sholat. Ada yang 2, ada yang 3. Yang jelas zuhur asar pasti di atas. Ini ya. Pas pulang kita menjumpai di sini. Ada 3 waktu sholat. Baik yang pulang jam 3 maupun pulang jam 9. Sudah? Nah, karena kita menjumpai waktu sholat seperti ini, ditunggu sampai mendarat, habis waktunya. Maka kita mau tidak mau harus sholat di atas. Mau tidak mau harus sholat di atas. Karena tidak boleh menunda pelaksanaan sholat sampai keluar waktu. Sehingga kita sholat di atas pesawat. Nah, karena sholat di atas pesawat ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya, silahkan kerjakan sebisanya. Wallahu a'lam. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang waktu pulangnya 2 waktu. Ada 2 waktu, jam 3 dan jam 9. Dominan jam 9 ya, 160. Yang jam 3 40 jamaah. Jadi nanti yang jam 3 ada tour leadernya sendiri, yang jam 9 juga ada tour leadernya sendiri. Nah semuanya nanti sholat di atas pesawat untuk zuhur dan asar. Yang jam 3 sholat subuh di atas pesawat, yang jam 9 zuhur asar di atas pesawat. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah daftar umroh qadarullah positif hamil, kondisi belum vaksin meningitis. Pernah vaksin meningitis 2022 yang expired 2024. Mohon arahannya. Nanti silakan hubungi admin, akan diarahkan oleh admin. Insyaallah taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika safar apakah tour group akan selalu membersamai kita hingga kami pun bisa bertanya di tempat pada waktunya? Ya, insyaallah saya membarengi Bapak Ibu semuanya dalam perjalanan di pesawat, berangkat dan pulang. Cuman saya nggak tahu saya di grup 1 atau di grup 2. Kalau untuk pesawatnya yang pulang ya, apakah jam 9 atau jam 3. Kemudian di sini cara penyimpanan ASI di freezer. Baik. Ya, nanti coba kita upayakan semoga bisa dapat freezer. Bolehkah kita menggunakan botol semprotan dan air untuk disemprotan di bagian tubuh untuk wudhu? Boleh asal banyak. Jadi nyemprotnya itu banyak. Kalau nyemprotnya cuma dikit ya enggak boleh. Jadi semprot jumlah banyak sampai ada air yang netes. Nah, kalau seperti itu boleh. Karena mencuci itu beda dengan mengusap. Sehingga kalaupun pakai spray, maka yang disemprotkan harus dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila kita sholat di kendaraan, kemudian dianjurkan tetap mengkodok kembali ketika tiba. Jawabannya tidak perlu. Karena hukum asalnya jika kita sholat dengan sah, maka tidak perlu diulang. Sholat di atas apakah bisa dilakukan secara berjamaah dengan istri? Jika yang dimaksud adalah sholat safar tadi, pada asalnya dikerjakan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, suami ngerjain sendiri, istri ngerjain sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan wanita yang bercadar pada saat sholat di atas pesawat dan saat ihram? Apakah harus dibuka cadarnya
atau adakah yang bisa digunakan untuk menutupi wajah yang tetapi bukan cadar? Kalau sholat tidak masalah pakai cadar. Ya. Wanita sholat di tempat umum, para ulama menegaskan boleh pakai cadar. Sekarang yang ihram. Nah, ihram itu kan ada larangan pakai cadar. Nabi SAW mengatakan, wala tantaqibil mar'ah. Wanita tidak boleh pakai niqab. Maka ihram tidak boleh bercadar. Solusinya apa, Pak? Masker dong. Jangan. Saya juga tidak merekomendasikan. Masker itu dipakai bukan untuk menutupi wajah, tapi untuk kebutuhan karena sakit. Sehingga kalau masker dipakai untuk niat ganti cadar, nah ini hukumnya sama nanti jadinya. Terus gimana? Yang dilarang itu pakai niqab, tapi tidak dilarang menutup wajah. Bisa dipahami ya? Yang dilarang itu pakai niqab, namun tidak dilarang menutup wajah. Maka Anda bisa tutupkan kain lebar sepanjang atau seluruh permukaan wajah, bisa. Atau dikasih semacam topi, kemudian ada kain di depan topi tadi, sehingga wajah tetap tidak kelihatan, tapi tanpa menggunakan niqab. Nah, baik, selanjutnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana yang lebih baik buat saya? Haji sendiri tanpa mahram karena suami saya WNA tidak tinggal di Indonesia, jadi tidak bisa haji dari Indonesia, atau menunggu antrian kami bersama di negeri beliau yang saat ini jadwal masih 18 tahun. Kami sudah daftar 8 tahun yang lalu. Sebaiknya ditemani suami ya. Anda ditemani suami itu jauh lebih baik. Karena haji itu bukan ibadah yang ringan. Ada banyak sekali ibadah outdoor ketika haji. Ada banyak ibadah di luar ketika haji. Di Mina itu selama 3 hari outdoor. Di Arafah juga sama. Kemudian di Muzdalifah juga outdoor. Jadi ada banyak ibadah-ibadah di luar. Maka kami sarankan sebaiknya bawa mahram atau bareng suami. Ketika Ramadan jumlah jamaah akan banyak dari biasanya. Kemungkinan tidak dapat sholat di masjid baik Nabawi maupun Haram. Berapa jangkauan luasan area masjid sehingga kita masih mendapatkan pahala sebagaimana sholat di masjid Nabawi maupun Haram? Jawabannya tetap dapat insya Allah. Ya tinggal ngatur waktu. Ya, kalau Anda datangnya telat ya mungkin dapat di luar. Tapi kalau Anda datangnya bisa lebih awal, insya Allah bisa dapat di dalam. Dan walhamdulillah besok musim dingin. Februari ya. Awal Maret itu masih adem. Jadi pelataran masjid itu masih nyaman. Kalau musim panas, Masya Allah. Saya pernah Ramadan musim panas. Masya Allah. Ramadan kok musim panas di Saudi. 45 derajat. Dalam posisi puasa ya jadi terasa lebih panas lagi. Dan insya Allah tetap dapat masuk ya. Kemudian kalau kita pun telat misalnya, terus sholat di jalan, selama softnya nyambung, insya Allah dapat pahala. Terkait waktu sholat maghrib sampai isya untuk kepulangan, karena akan landed jam 11. Maka waktu sholat isya batas akhirnya jam berapa? Sebab ada waktu dari landed sampai turun. Nah, untuk waktu isya itu ada 2. Nah, waktu isya itu ada 2 ya. Yang pertama, waktu ikhtiyari. Ini dimulai dari adzan isya sampai tengah malam. Nah, waktu ikhtiyari ini maksudnya adalah orang boleh milih apakah di depan, di tengah atau di belakang, bebas. Yang kedua waktu doruri.
Waktu doruri itu dimulai dari adzan Isya sampai subuh. Afwan nih, dimulai dari tengah malam sampai subuh. Kenapa dimulai dari tengah malam sampai subuh disebut waktu doruri? Doruri artinya hanya berlaku bagi yang punya udzur. Bagi yang tidak punya udzur ya biarkan saja. Ya. Bagi yang punya udzur, dia diperbolehkan untuk sholat isya sampai subuh. Dan musafir termasuk di situ. Wallahu a'lam. Baik, cukup insya Allah. Nah, kita coba buka kolom chat lagi. Kayaknya tadi ada yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya tinggal di luar negeri. Mana yang lebih baik buat saya? Haji dari luar negeri tanpa antri, tapi travelnya tidak sesuai sunnah, atau haji plus dari Indonesia dengan travel sunnah dengan masa tunggu 5-7 tahun. Ya, kalau Anda bisa lebih cepat dan semuanya mendukung, insya Allah bagus. Namun kalau tidak, ya insya Allah nunggu 5-7 tahun tidak lebih lama dibandingkan sebelumnya. Baik, semoga Allah mudahkan semuanya untuk bisa berangkat haji, baik haji reguler maupun yang lainnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah boleh berangkat haji sendiri tanpa istri? Jawabannya boleh, tidak masalah. Kalau laki-laki tidak perlu mahram. Apakah dalam satu safar bisa beberapa kali umroh? Nah, ini memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi kita menghargai pendapat yang mengatakan dia bisa umroh. Baik. Info mengenai receiver. Bagaimana saat menjalankan ibadah umroh? Nah, insya Allah nanti kita akan rembuk dengan para pembimbing ya. Mungkin nanti akan ada banyak usulan kira-kira yang tepat gimana. Tapi untuk saat ini memang belum diizinkan untuk menggunakan receiver. Nah, wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Dan sesuai dengan apa yang tadi kami utarakan di awal, bahwa doa kemudian materi yang tadi kita sampaikan insya Allah akan kita share ke seluruh jamaah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.